Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat manusia, tujuan hidup manusia, dan harapan manusia menurut pandangan filsafat. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Wildan Abdan Syakuro, bisa dipanggil Wildan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Oke, masuk ke dalam pembahasan, yaitu hakikat manusia dalam filsafat, di mana hakikat manusia dalam filsafat itu sendiri adalah makhluk yang dimiliki atau yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial, yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat, individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai ataupun tuntas selama hidupnya. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati suatu keberadaan yang berpotensi, yang perwujudannya merupakan ketak terdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Jadi, pada dasarnya hakikat manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lain, ataupun manusia membutuhkan lingkungan yang bersosial, karena tanpa adanya makhluk sosial ataupun tanpa adanya manusia yang lain ataupun manusia itu hidup sendiri, itu tidak ada artinya. Sama saja hidup manusia itu tidak bisa menjadi apa-apa. Ketika manusia melakukan segala sesuatu halnya itu dengan dirinya sendiri, itu sama saja tidak akan membuahkan hasil atau tidak akan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Seperti yang tadi dijelaskan atau disebutkan, manusia itu adalah makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Kenapa? Karena manusia itu bersosial, karena manusia itu berdampingan dengan manusia yang lain. Kenapa bisa timbul baik dan jahat? Karena itu disebabkan oleh lingkungan sosial manusia itu sendiri, di mana manusia tidak dapat berkembang dengan dirinya sendiri tanpa dibantu dengan lingkungan sekitarnya. Seperti halnya manusia dapat mengetahui siapa dirinya dan kemana dia akan melanjutkan hidupnya. Kalau dia hidup sendiri tanpa bersosial, dia tidak akan tahu kemana arah tujuan hidupnya. Di sini adapun hakikat tujuan hidup manusia. Hakikat kehidupan manusia adalah menuju kematian. Suka tidak suka, mau tidak mau, manusia pasti akan mengalami yang namanya mati. Sesungguhnya kita datang ke dunia ini bukanlah atas kehendak kita. Manusia datang ke dunia bukanlah atas kehendak manusia itu sendiri, tetapi manusia datang ke dunia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jelas bahwa tujuan yang sebenar-benarnya, tujuan manusia yang sebenar-benarnya adalah itu kematian. Tidak ada satupun manusia yang dapat hidup abadi
tidak ada satupun manusia yang tidak akan mati. Semua manusia akan mati, karena itu sudah jelas tertulis dalam kitab Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan mati. Tapi adapun tujuan dari hidup manusia itu sendiri selama masa hidupnya, yang dimana pasti setiap manusia memiliki tujuan atau harapan-harapan dalam hidupnya semasa hidupnya. Misalkan saya sendiri memiliki tujuan hidup atau harapan di hidup saya, memiliki sesuatu yang dapat membahagiakan atau suatu kebahagiaan yang dapat saya rasakan nanti. Bukan berarti sekarang saya tidak bahagia, tetapi saya ingin memiliki kebahagiaan yang dimana itu saya peroleh dalam diri saya sendiri, hasil dari saya bersosial, atau misalkan hasil dari bentuk rasa peduli saya terhadap orang lain, bentuk hasil dari kegiatan yang bersosial yang dimana saya bersangkutan dengan manusia yang lainnya. Itu tujuan hidup saya, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, seperti keluarga kecil yang bahagia, ataupun menemukan kebahagiaan yang hanya dapat saya rasakan ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.